Mulai sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sama-sama membuka kegiatan kita pada kesempatan kali ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama saya sebagai moderator Yusuf Kurniawan dari Santa Clara, California, mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustadz Agung Waspodo. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan materi utama itu terkait dengan wabah dalam tinjauan sirah dan tarikh, dan mungkin masuk ke materi utama lagi ini sedikit pertanyaan pembuka ya Ustadz. Mungkin bisa sedikit dijelaskan apa itu sirah dan apa itu tarikh, apa perbedaannya mungkin supaya kita pemirsa ini bisa memiliki gambaran ya di dalam pikiran yang kita harapkan dalam materi nanti. Ya, sirah itu kan sebenarnya hanya semacam biografi ya. Sirah itu seperti kisah perjalanan seseorang. Makanya ada juga sirah Salahuddin, menggambarkan tentang Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Namun kalau sudah mengatakan as-siratun nabawiyah, jadi as-sirah an-nabawiyah, ini spesifik berbicara tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Walaupun beberapa kitab yang ditulis oleh para ulama di era klasik Islam ya, seperti misalnya Ibnu Hisham, walaupun judul kitabnya itu As-Sirah An-Nabawiyah, biografi kehidupan Nabi Muhammad SAW, namun bab-bab awal itu kira-kira 15 bab pertama itu berbicara tentang dari Nabi Adam sampai dengan sejarah dari orang-orang Arab ya, keturunan orang-orang Arab. Itu sirah. Jadi kalau bicara sirah secara umum saat ini berbicara tentang perjalanan kehidupan Rasulullah dari lahir sampai dengan meninggal dunia. Kalau sudah berbicara tarikh ini kan secara terminologi dia merupakan satu istilah yang sama dengan history sebenarnya. Jadi sejarah gitu ya. Sehingga biasanya kalau di dalam klasifikasi ilmu sejarah gitu di dalam Islam, ketika Rasulullah meninggal dunia dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai Amirul Mukminin, itu disebut sudah tarikh sebenarnya secara umum, sampai dengan saat kita ini disebut tarikh. Namun nanti ada spesifikasi misalnya antara Abu Bakar As-Siddiq sampai dengan Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib disebut dengan Khulafa Rasyidin, itu tarikh juga. Jadi tarikh para penerus khalifah-khalifah yang meneruskan setelah Rasulullah dan khalifah-khalifah yang terbimbing istilahnya Rasyidun itu. Nanti setelah itu ada Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah, kemudian Bani Umayyah di Andalusia beriringan dengan nanti Abbasiyah itu sendiri, kemudian Mamluk dan varian-variannya, kemudian setelah itu Turki Utsmani, dan setelah itu selesai kalau masalah kekhilafahan di dalam Islam berakhir tahun 1924. Setelah itu masih disebut tarikh juga, tetapi lebih modern karena kita mengenal nanti negeri-negeri yang tidak lagi di bawah satu panji ya. Jadi ya sudah nanti bicara tarikh Mesir atau the history of modern Egypt dan sebagainya, sampai kemudian Indonesia pun ada sejarahnya. Jadi secara umum sirah itu bicara tentang kehidupan Nabi SAW dengan catatan tadi yang saya sudah sebutkan. Kalau tarikh ini ya berarti setelah itu, pasca itu sudah disebut tarikh. Jadi kalau kita mau bicara tentang misalnya Mesir atau Andalusia, itu sudah tarikh bukan sirah lagi secara terminologi. Allahu a'lam bishawab. Kesempatan saya berikan kepada Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa balagha risalah wa nasahal ummah wa kasyafal ghummah ila yaumil qiyamah amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala.
Salawat dan salam tak lupa kita haturkan, kita panjatkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali walaupun jarak jauh. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini yang akan saya bahasnya ada 4 bagian sebenarnya dari tema tadi. Yang pertama landasan akidah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bagaimana harusnya kita menyikapi wabah atau musibah. Yang kedua adalah bagaimana Rasulullah memberikan kaidah-kaidah mendasar tentang hubungan muamalah selama dalam keadaan adanya wabah, ya. Yang ketiga itu nanti tinjauan ilmiah, 2 hadis dan 2 ayat tentang bagaimana kita menyikapi fenomena ini secara ilmiah. Kemudian yang ketiga nanti saya akan membahas hadis dari Ibnu Abbas yang meriwayatkan tentang bagaimana Umar bin Khattab bertemu dengan Abu Ubaidah dan kemudian setelah melakukan syura memutuskan untuk kembali ke kota Madinah, tidak melanjutkan perjalanan dinasnya ke Syam. Ya, itu 4 itu. Jadi 4 bagian, mudah-mudahan cukup dalam waktu yang tersedia, ditambah nanti dengan tanya jawab kalau memang dibutuhkan. Baik, yang pertama ini bicara tentang musibah. Banyak ayat berbicara tentang musibah, tapi satu hal yang ingin saya angkat dalam kesempatan ini adalah firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Shadaqallahul adzim. Ayat 155 surah Al-Baqarah ini Allah berfirman, dan kami akan uji kalian dengan sedikit rasa takut dan kemudian rasa lapar, kemudian dikuranginya sebagian dari harta, kemudian anfus yaitu jiwa yang kalau ditafsirkan oleh Ibnu Katsir itu sebagai berkurangnya sebagian dari kesehatan sampai dengan meninggal dunia, dan yang terakhir adalah buah-buahan, maksudnya kegagalan memetik buah atau gagal panen, atau kalau dalam keadaan sekarang kita misalkan seperti terputusnya mata pencaharian. Dan Allah memberikan isyarat yang sangat sederhana tetapi mengena dan akan selalu relevan, yaitu wabasyiris sabirin. Maka beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Allah tidak mengatakan yang sabar yang bisa mengatasi itu, tapi pasti dapat kabar gembira, gitu ya. Dan Allah selalu memberikan kabar-kabar itu kabar final, ya, final outcome atau final instance. Jadi memang akhirnya orang yang sabar itu pasti akan gembira. Mungkin belum di dunia, tetapi pastinya di akhirat. Kalau tidak, dua-duanya pun dapat kalau Allah berkenan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah di dalam acara IMSA ini, memang kita pasti akan diuji sama Allah Subhanahu wa taala, dan kehidupan kita ini memang ujian-ujian untuk supaya Allah melihat daripada kita ini siapa yang tangguh, siapa yang berjihad, ya, siapa yang berjuang, dan siapa yang ahsanu amala, yang paling banyak amalnya. Kemudian siapa yang bisa melewati hasanat was sayyiat, ya. Itu istilah-istilah yang biasanya Allah padankan dengan kata kerja balu atau bala yang artinya ujian. Jadi memang hidup kita ini seperti itu. Kalau kita sudah meninggal nanti baru tidak ada lagi berhenti ujian, tinggal hasil evaluasi dan kemudian ganjarannya. Jadi memang hidup di dunia seperti itu. Nah, kebetulan di tahun 2010 ini atau 1441 Hijriah ini kita dicicipkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah preview kecil, ya, tentang bagaimana wabah itu. Sehingga 5 contoh tadi secara relevan bisa kita ambil hikmahnya dalam satu keadaan, satu peristiwa saja. Ya, dulu biasanya kalau ayat ini saya pakai nih 5 contoh untuk 5 bala tadi, 5 ujian. Namun di sini cukup contohnya 1 saja. Sama seperti yang kita rasakan di seluruh dunia. Jadi ada rasa takut, pastinya ada rasa takut di dalam jiwa kita. Apalagi kita menyaksikan mereka yang meninggal dunia, mereka yang kesulitan, yang terdampak secara negatif. Pasti ada rasa takut. Yang kedua adalah rasa lapar. Ini mungkin buat sebagian yang masih bisa work from home, masih bisa work online, masih bisa macam-macam yang lainnya. Uangnya masih mengalir melalui transfer dan masih bisa membeli sesuatu online, mungkin lapar ini belum menjadi satu momok. Namun bagi mereka yang kehidupannya sehari-hari, yang betul-betul harus keluar setiap hari, bukan pilihan, ya, it's not a choice. Itu sesuatu yang mesti harus mereka lakukan, ya, it's a must. Ya, kita harus lebih empati lagi karena makan itu hari demi hari makin lama makin sulit buat mereka.
Jadi mungkin kalau al-ju', rasa lapar ini belum kita rasakan, berarti yang lagi diuji empatinya, empati kepada orang yang lapar. Yang kemudian yang ketiga adalah berkurangnya harta. Kalau berkurang harta mungkin sudah biasa, namun saat ini akan luar biasa ketika kita mau berbagi. Jadi berkurangnya harta sebenarnya ya milik Allah yang kita ingin catatkan sebagai amal soleh. Jadi mudah-mudahan tercatat sebagai harta kita yang hakiki nanti di akhirat. Kemudian yang keempat bicara tentang anfus. Biasanya kalau kesehatan itu baru disyukuri kalau sudah sakit memang. Atau kebebasan itu baru disyukuri ketika sudah diambil sebagian dari kebebasannya. Atau misalnya masa muda itu biasanya baru mulai bisa kita syukuri ketika sudah sampai ke masa tua. Dan seterusnya yang berkaitan dengan memanfaatkan waktu luang sebelum waktu sempit. Jadi mudah-mudahan kita kalaupun nanti Allah takdirkan mungkin tidak berhasil melewati masa wabah ini, mudah-mudahan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Apapun itu kondisinya kita optimis insyaallah. Wathamarat maksudnya buah-buahan. Kalau sekarang ini misalnya lockdownnya sampai 2021 misalnya, na'udzubillah. Tapi ada yang memperkirakan sampai 2022 ya economic efeknya atau mungkin lebih dari itu. Karena ketika nanti perekonomian dunia ini contract ya, jadi mengalami penyusutan 3-5% negatif, ya nanti banyak perusahaan yang tutup tentu saja, dan sebagian mungkin kita akan terganggu secara mata pencaharian. Itu yang disebut dengan wathamarat, buah-buahan. Karena bahasa Allah waktu itu memang dikhususkan secara spesifik untuk pendengar pertama dari Al-Quran ini, yaitu orang-orang Arab yang memang penghasilannya apalagi di Madinah itu adalah penghasilan dari pertanian. Makanya wathamarat menggunakannya. Tapi untuk kita ya kita analogikan saja. Wabasyiris sabirin. Nah, orang yang sabar seperti apa yang Allah inginkan dalam keadaan-keadaan ujian-ujian ini dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-156 setelah itu persis di surat yang sama Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman melanjutkan yang tadi, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang yang sabar di sini kata Allah orang yang alladzina idza asabathum musibah, yang orang yang ketika dia ditimpa dengan musibah, ujian dan lain sebagainya, mereka keluarkan ucapan pertama kali itu qalu inna lillahi, sesungguhnya kami berasal dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kata-kata inna lillahi, lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan hanya ditujukan untuk keluarga yang lagi ditinggal seorang meninggal dunia dalam bentuk takziah kita, tetapi merupakan satu pernyataan sikap bahwa kita tahu kita ini dari Allah, segala sesuatu yang kita miliki, harta benda dan lain sebagainya itu sebenarnya titipan Allah dan nanti suatu saat pastinya akan dikembalikan. Nah, kita ketika dikembalikan maka kita yakin bahwa sebenarnya yang akan dicatat Allah itu adalah apa yang kita gunakan dengan apa yang Allah sudah titipkan itu ya. Itu 155, 156. Satu lagi ayat untuk menyikapi tentang musibah ini ada di 153, mundur 2 ayat dari yang pertama saya bacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Jadi wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil Allah adalah orang yang beriman. Yang memang yang paling responsif itu orang yang beriman. Kalau tidak beriman tidak respons biasanya. Ya, tidak melakukan respons yang baik ya. Kenapa? Karena dibutuhkan suatu pemahaman yang mendalam atau suatu pemahaman yang baik bahwa ketika Allah menyuruh ista'inu bis-sabri was-shalah, meminta tolonglah kepada Allah melalui kesabaran dan salat, itu sebenarnya paripurna sudah. Ya, salat itu adalah ibadah yang paling utama di antara ibadah-ibadah mahdhah. Karena apa? Karena nanti kata Nabi SAW ketika kita telah meninggal dunia, ketika dihisab, ditimbang oleh Allah SWT, yang ditimbang dahulu adalah salat. Orang yang salatnya terjaga dengan baik, maka insya Allah amal-amal yang lain, baik itu hablum minallah dan maupun hablum minan nas, insya Allah baik juga. Makanya Allah menggunakan kata-kata as-salah setelah as-sabr ya. Bis-sabri was-salah. Jadi dengan sabar dan salat. Jadi ciri orang yang sabar ketika di lockdown ini dia memaksimalkan waktu yang Allah berikan di rumah itu untuk beribadah sekaligus juga mungkin memberikan bantuan-bantuan secara langsung maupun tidak langsung. Kenapa kita perlu sabar dan salat? Innallaha ma'as sabirin. Karena Allah membersamai orang yang sabar. Jadi kalau orang sudah dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya hidupnya jadi sederhana dan mudah gitu ya. Tidak rumit gitu ya. Ketika di lockdown yang dilirik pertama kali bukan masih ada makanan nggak di dalam lemari es, tetapi yang dia lihat dulu ada nggak iman di dalam hatinya. Karena kalau sudah ada iman, yang lain itu
it's a small problem, walaupun realitasnya besar ya, big problem. Sebenarnya small problem karena apa? Sebenarnya lockdown kita ini belum lockdown sesungguhnya, karena lockdown nanti kan kita masih ada listrik nih, masih nyala lampu, terus masih ada internet, masih bisa connect, masih bisa video streaming. Ya sebenarnya masih istilahnya kalau musuh disebut masih level 1 untuk sebagian besar manusia. Mungkin malah menikmati waktu-waktu ini. Tapi nanti lockdown itu ketika lampu betul-betul sudah mati, no power, no gas, no electricity, nah baru jadi masalah kan, terutama yang tinggal di 4 musim kan. Kalau yang di tengah-tengah ini ya mungkin ya beginilah kita juga biasanya. Tetapi ala kulli halin kalau tanpa listrik, charger HP yang jelas mati kan. Kemudian semuanya pasti off. Ketika sudah off kita sama siapa sih? Sama Allah pastinya kan, tinggal sama Allah saja, walaupun kadang-kadang kita nggak sadar itu. Ya, tinggal kita bersama Al-Quran, tidak bisa sharing lagi sudah. Nah, nanti final itu pun belum final lockdown. Final lockdown itu adalah ketika kita diturunkan, kalau masih diturunkan ke dalam liang lahat. Nah itu betul-betul final lockdown. Artinya apa? Ya itu betul-betul kita menantikan nanti kebangkitan. Di situ sudah di-preview sama Allah Subhanahu Wa Taala apakah kita itu dilapangkan jalannya menuju surganya Allah, atau justru preview tentang masalah yang tak kunjung akan selesai, yaitu neraka jahanam. Jadi ini mungkin baru teguran dari Allah untuk sebagian kita ini, bahwa dikasih kecil saja, diambil sedikit saja ya kenikmatan-kenikmatan kita, yaitu nggak bisa jalan, nggak bisa keluar. Ya, belum diambil semuanya, jadi tidak pantas dalam keadaan seperti ini kita sudah memaki-maki Allah Subhanahu Wa Taala atau mengutuk keadaan, harusnya tidak. Walaupun tentu dari satu tempat ke tempat lain tantangannya pastinya berbeda. Namun imannya sama, jadi harusnya bisa dihadapi dengan cara yang sama. Innallaha ma'as sabirin. Kalau kita sudah merasakan kebersamaan Allah, ya insya Allah kegiatan-kegiatan kita ini jadi walaupun tidak normal, tetapi tidak merusak kestabilan emosi kita. Itu cara menyikapi musibah dari 3 ayat Al-Baqarah 155, 156 sampai kemudian 153. Kemudian bagian kedua dari 4 kajian pagi hari ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudari, anak-anak yang mungkin juga ikut mendengarkan bersama orang tuanya yang dirahmati Allah, adalah prinsip muamalah. Ya. Ini pertanyaan kepada Usamah bin Zaid dulu, radhiyallahu anhu, anak dari Zaid bin Harithah, yaitu yang dulu pernah menjadi anak angkat Rasulullah SAW. Jadi ayahnya lama di rumah Nabi, kemudian anaknya juga ya itu dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang bertanya kepada Usamah bin Zaid, "Madza sami'ta min Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam anit ta'un atau fit ta'un?" Apa yang pernah engkau dengar ketika orang dulu pernah bertanya kepada Nabi tentang ta'un? Ya, ta'un ini salah satu varian dari wabah. Di dalam terminologi turath ya, sumber-sumber ilmu, yaitu kitab-kitab yang ditulis di zaman awal, zaman klasik ya, formatif Islam, itu disebut turath. Itu ada terminologi wabah, kemudian ta'un atau ta'un. Jadi ta'un itu bagian dari wabah. Ya, di zaman Rasulullah belum tahu ada COVID-19 gitu. Jadi ya ini secara umum diambil dari situ. Kalau ada yang kemudian menolak hadis ini, ya berarti dia mengkhususkan pada istilah, tidak melihat kepada keumuman keadaannya. Kemudian Usamah bin Zaid berkata, ya qala Usamah itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un, bahwa ta'un itu adalah at-ta'unu rijsun ursila ala ta'ifatin min bani Israel, bahwa sesungguhnya ta'un, wabah itu secara umum adalah sesuatu kotoran ya. Di dalam matan hadis yang lain disebut adzabun, yaitu siksaan. Jadi para ulama menyetarakan antara kata-kata rijsun, yaitu kotoran ya, filth gitu kira-kira kalau bahasanya itu, kemudian dengan adzabun ya, yaitu torment atau yang ditimpakan Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia berupa kesulitan-kesulitan. Namun dulu awalnya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ta'ifatin min bani Israel, ila ta'ifatin min bani Israel, yang Allah utus atau Allah timpakan kepada sebagian dari Bani Israel. Memang Bani Israel ini kalau kita membuka Al-Quran adalah contoh umat yang memang membangkang, yang durhaka, yang tidak tahu diuntung ya, sehingga memang kerap kali menjadi contoh oleh Rasulullah sebagai ibroh bagi kita untuk tidak melakukan yang serupa. Jadi ditimpakan Allah kepada Bani Israel, au ala man kana qablakum, atau
kepada sebagian umat sebelum kalian, kata Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menjawab, dan ini jawaban berikut ini di dalam hadis yang sama ini merupakan protokol yang sekarang menjadi acuan. Dua protokol penting yang kemudian menjadi dasar dari segala macam kebijakan yang berkaitan dengan epidemi sampai dengan pandemi, ya. Apa itu? Kata Nabi SAW, fa'idha sami'tum bihi bi'ardin, kalau kau mendengar ada penyebaran wabah di sebuah negeri, di sebuah tempat, bi'ardin, di satu tempat, satu area, fala taqdamu alaihi, kata Rasulullah, janganlah kalian masuk ke tempat itu. Tentu pengecualiannya adalah petugas-petugas yang memang dikirim untuk mengatasinya lah, ya. Seperti misalnya petugas kesehatan, petugas logistik untuk tempat-tempat tertentu, dan keamanan untuk menjaga dari kejahatan-kejahatan yang mungkin terjadi. Tapi secara umum fala taqdamu alaihi, kata Rasulullah, tidak boleh masuk ke tempat itu. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, kalau dia terjadi di sebuah negeri yang engkau ada di dalamnya, itu bahasanya itu spesifik sekali, ya. Kalau dia berjangkit, ya, di satu tempat and you happen to be in that place, kira-kira begitu kalau bahasanya, wa antum biha, ya, fala takhruju firaran minhu, kata Rasulullah, jangan keluar dalam rangka meninggalkannya, atau jangan keluar dalam rangka untuk melarikan diri dari firaran, itu aslinya melarikan diri, ya, dari penyakit tersebut, kata Rasulullah. Jadi sudah jelas itu protokolnya ada dua, ya. Satu, tidak masuk ke tempat yang terkena wabah, dan kedua, tidak keluar dari tempat yang wabah sedang menyelimutinya. Itu ada di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, hadis nomor 3214, ya. Jadi dalam satu contoh kita sudah dapat pandangan. Jadi kalau misalnya sebagian orang kan ada yang kurang setuju gitu, ya, dengan segala macam aturan-aturan dari pemerintah. Kalau tidak setuju dengan pemerintah, masih dimungkinkan, walaupun secara kewarganegaraan nggak boleh. Tapi kalau tidak setuju dengan perkataan Rasulullah, itu sebenarnya sudah pelanggaran berat, gitu, ya. Jadi ya tolong ditakar sendirilah, kalaupun ada ketidaksetujuan, mudah-mudahan tidak mengurangi dari semangat kita untuk ittiba'ur Rasul, untuk mengikuti Rasul dan menghidupkan sunnahnya. Kan sering kita temukan orang-orang bicara tentang ihya'us sunnah, ya, menegakkan sunnah. Ini sunnah Rasulullah. Kalau sedang ada wabah, begini sikapnya. Jangan pas lagi nggak ada wabah taat sama Nabi, pas ada wabah punya pemikiran sendiri, itu juga kurang cerdas. Kecuali ada pendekatan-pendekatan lain yang memang masih selaras dengan itu lain lagi. Itu bagian kedua. Bagian ketiga, sikap kita secara ilmiah, karena umat Islam ini bukanlah suatu umat yang semau-maunya sendiri, ya, semau gue gitu, tidak. Karena ada aturan-aturan ilmiah, dan agama kita ini, ya, ad-dinul Islam ini, yang kita sebut dengan sistem kehidupan Islam ini, punya aturan-aturan yang harus kita ikuti, ya. Yang pertama adalah tentang hadis yang diriwayatkan oleh Abi Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu dawaan. Ini ada dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3429. Rasulullah bersabda, tidaklah Allah menurunkan sebuah penyakit atau membiarkan atau mengizinkan suatu penyakit menjangkiti di satu tempat karena ulah manusia, tentu saja, illa anzalalahu dawaan, kecuali Allah turunkan juga dengannya dawaan. Dawa itu artinya obatnya atau penawarnya. Jadi umat Islam itu sederhananya dari hadis ini adalah umat yang ketika terkena satu penyakit dia mencari obatnya. Berobat itu bagian dari satu hal yang disyariatkan. Ya, jadi tidak boleh kita tinggal diam pasrah begitu saja, namun kita berusaha sekuat tenaga dan sekuat daya upaya yang ada di sekitar kita. Jadi tidak kita kemudian berpaling kepada jimat. Ya, di bagian Indonesia ini sudah mulai ada orang jualan jimat dan laku karena dianggap bisa melindungi dari virus-virus ini. Gitu ya. Ada lagi yang mencocok-cocokkannya, katanya corona dari bahasa Arab yang ada di dalam Al-Quran dan seterusnya. Yang kemudian sebagian besar itu hoax, tentu saja, ya, cocok-cocokan. Jadi kita tidak lari ke sana, justru kita larinya kepada Allah SWT dan aturan-aturan dari Nabi kita Muhammad SAW. Prinsip yang kedua setelah berobat, artinya kalau difahami illa anzalalahu dawaan itu oleh seorang farmasis misalnya begitu, ya dia harus bekerja keras untuk
punya penelitian atau meneliti ya dengan baik obat-obatan. Ya. Dahulu misalnya ketika di era Andalusia, peradaban di Al-Andalus itu menjadi kiblat bagi dunia ya, paling tidak Eropa waktu itu. Ketika orang berduyun-duyun mendatangi Kurtubah, Tulaitila, kemudian Isbilia, itu negeri-negeri yang kita kenal sebagai Toledo, Sevilla gitu dan sebagainya di Spanyol itu di semenanjung Iberia itu. Dulu orang ke sana untuk belajar segala macam ilmu, termasuk diantaranya kedokteran dan kemudian obat-obatan, herbal dan seterusnya, belajar ke sana. Jadi nggak kaget kita ketika banyak ilmuwan di Andalus itu juga di samping dia alim ulama, hafal Quran dan hadis, juga merupakan seorang farmakologis misalnya begitu yang bisa meramu obat, ya, bisa meramu obat. Jadi orang-orang pintar, orang-orang yang berada di barisan terdepan. Jadi orang belajar ke sana, dari London belajar ke sana, dari Eropa daratan juga belajar ke sana. Sekarang malah terbalik kita ya, mungkin kondisinya seperti itu. Nah, untuk kondisi sekarang ini, maka hadis yang kedua berikut ini justru yang mungkin lebih relevan. Ini diriwayatkan oleh An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kalimatul hikmatu dallatul mu'min haitsu ma wajadaha fa huwa ahaqqu biha. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4159. Rasulullah bersabda, al-kalimatul hikmah, sesungguhnya kalimat-kalimat yang memiliki hikmah atau yang memiliki manfaat atau prosedur yang memang bisa menyelamatkan manusia kalau dalam relevansi kondisi sekarang. Atau misalnya tata laksana atau standard operating procedure yang memang memungkinkan seseorang itu selamat atau terbebaskan dari suatu musibah, itu dhallatul mu'min kata Rasulullah. Apapun itu yang namanya kalimatul hikmah, itu dhallatul mu'min, sesuatu yang pernah dimiliki kaum muslimin terus hilang. Seperti misalnya dengan adanya COVID-19 ini kan orang kemudian meneliti kembali betapa bagusnya hidup, misalnya contoh kecil saja itu bagaimana hidup bersih dengan cara mencuci tangan. Ya. Orang jadi meneliti tentang how to wash your hands. Kalau sebelumnya kan hidupin air kacak-kacak selesai gitu kan. Padahal setelah diteliti ternyata kalau kacak-kacak aja itu yang bersih cuma telapaknya aja, itu pun cuma sekian persen dari telapak ini. Padahal Rasulullah sudah mengajarkan untuk cuci tangan, gunting kuku dan sebagainya, untuk kebersihan tangan ini saja sudah ada aturannya. Bagaimana kemudian kita menyilang-nyilangkan antara jari, kemudian menarik-nariknya. Ini semua sudah ada di dalam Islam. Jadi sudah ada ya dengan cara-cara variasi tertentu. Namun dia hilang. Ya, ketika dikatakan dhallatul mu'min, sesuatu yang hilang dari sisi kaum muslimin, bukan berarti itu klise, tapi memang sepertinya Rasulullah memberikan satu prediksi bahwa nanti akan banyak kebaikan-kebaikan kita itu hilang, malah pindah tempat gitu ya. Sehingga ketika mukmin ini datang ke negeri tersebut, dia mendapatkan hikmah yang hilang tadi. Makanya al-kalimatul hikmah ya, wisdom sebenarnya wisdom atau apapun itu yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, bukan hanya kaum muslimin, dhallatul mu'min. Maka bagaimana menyikapinya? Haitsu ma wajadaha, ya, dimanapun engkau menemukannya, fahuwa ahaqqu biha, maka dia haruslah yang paling berhak untuk ia bisa mengambilnya untuk dirinya sendiri, atau misalnya mengamalkannya untuk orang banyak, atau mengembangkannya untuk kepentingan kemanusiaan dan seterusnya. Mau di follow up kayak bagaimanapun, ini hadis sangat open ended, tetapi esensinya nggak berubah, ya, bahwa kaum mukmin itu haruslah yang paling depan dalam urusan kebaikan, bukan yang paling belakang, ya. Jadi ketika ada musibah kemanusiaan, orang nggak perlu lagi lihat siapa sih yang bagiin makanan, ya muslim. Siapa sih yang open arm, maksudnya membantu orang lain, ya muslim. Siapa sih yang paling banyak mobilisasi, ya harus begitu. Sehingga orang ini juga bagusnya, artinya semakin mengikis fobi-fobi yang selama ini ditanamkan oleh media kepada kaum muslimin. Kenapa? Bukan supaya kita ini kelihatan bagus, tapi itu sunnah Nabi gitu. Ya, natural gitu. Jadi doing good deeds itu natural untuk mukmin gitu ya. Jadi dia membukakan pintu, kalau parkir dengan baik, dia nggak mau dengan parkir mobilnya dia nanti repot orang lain. Itu kalimatul hikmah gitu. Ya. Jadi kadang-kadang kita ketika di Amerika begitu taatnya mungkin di jalanan, tapi ketika pulang ke Indonesia we follow the herd gitu ya. Orang motong lampu lagi, ngambil lawan arah sih. Kadang-kadang bingung juga ini lulusan Amerika tapi
dalam waktu 1-2 bulan kelakuannya balik normal. Normal Indonesia gitu ya. Nggak normal sebenarnya. Mohon maaf, itu pengamatan saya. Idealismenya hilang dalam waktu 1-2 tahun. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita yang paling terdepan untuk urusan lockdown, untuk urusan menjaga kesehatan lingkungan dan sebagainya. Saya tidak mau menghabiskan terlalu banyak waktu, tapi insya Allah sudah kebayanglah arah dari hadis itu. Nah, kemudian ada 2 ayat yang perlu kita pegang untuk masalah kita menyikapi secara ilmiah ini. Di dalam surah Al-Anfal ayat 25 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab." Ini berkaitan dengan kenapa azab ini kok tidak hanya menimpa orang yang zalim saja. Ternyata Allah sudah menjawabnya dengan mengatakan wattaqu, ya hendaklah kalian bertakwa. Yang ini ditafsirkan oleh para ulama, hendaklah kalian memelihara diri atau jangan sampai terjadi, yaitu sebuah fitnah yang la tusibannalladzi, yang tidak hanya menimpa segolongan yang zalamu, yang zalim, ya. Yang zalim ini apa ya? Yang nebangin hutan tanpa mengindahkan aturan reboisasi dan permajaan. Sehingga apa, binatang-binatang yang tadinya di dalam hutan ini sekarang keluar. Ketika keluar dimakan pula, ini zalim yang kedua. Ketika sudah dimakan ya maka peluang untuk terjangkiti segala macam virus-virus yang tadinya hanya di antara binatang, akhirnya naik ke manusia. Ketika naik ke manusia jadilah macam-macam dari H1N1 dan sebagainya, virus flu burung, flu babi, flu segala macam akhirnya kena manusia. Yang tadinya hanya binatang-binatang saja. Ya. Jadi wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Ya, jadi kata Allah, jagalah dirimu agar tidak terkena dari musibah-musibah yang harusnya menimpa orang zalim saja di antara kalian. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu siksanya amat pedih, yang amat berat. Jadi sederhananya seperti ini, ketika kita membiarkan suatu maksiat misalnya di tingkat RT atau di tingkat RW atau di tingkat kelurahan kalau di Indonesia ya, atau within our neighborhoods lah katakanlah seperti itu. Ya, ketika ada suatu kemungkaran haruslah kita bersuara, haruslah kita menegurnya, haruslah kita mengubahnya kalau bisa. Ya, karena kalau dibiarkan maka ketika kezaliman itu, kemaksiatan itu sudah pantas untuk mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang terkena bukan yang di situ saja tetapi sekitarnya. Makanya tadi wattaqu fitnatal la tusibanna. La itu mengatakan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalimnya saja. Jadi ketika satu tempat maksiat terkena, maka di sekitarnya kena, apalagi kalau di sekitarnya membiarkan. Ya, membiarkan. Jadi orang yang membiarkan kejahatan itu kan kata istilahnya silent evil ya, atau kejahatan yang memang diam itu ya. Jadi kalau kita biarkan ada maksiat tuh sebenarnya kita mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat ceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ zaman dulu, kalau masih ada yang sezaman dengan saya. Dia pernah menegur orang yang mabuk. Kemudian orang mabuk itu ngomong, ya mungkin dia nggak sadar siapa Kiai Haji Zainuddin MZ karena beliau kalau jalan itu suka nggak pakai peci. Kita pangling kalau dia nggak pakai peci. Ya. Nah, kemudian kata dia, kata pemabuk ini pakai bahasa Betawi kan karena beliau di Jakarta. Katanya duit gue, yang minum gue, di rumah gue gitu kan, kenapa lo yang repot? Oh gitu kan. Nah, ini kan kalau bahasa sekarang istilahnya hak asasi manusia, human basic rights gitu ya. To do whatever he wish. Seperti itu. Apa jawaban Kiai Haji Zainuddin? Enggak ngeluarin hadis ayat, enggak, karena untuk orang seperti itu enggak nyampe. Cukup katanya, emang duit elo gitu, emang yang mabuk elo, memang yang mabuk di rumah elo gitu, tapi yang kena azab kita sekampung katanya. Artinya yang kena semua. Ketika azab kepada para pemabuk, penjudi, pezina, itu yang kena kiri kanannya semua. Makanya kita memastikan tidak ada itu semua. Jadi ya wabah ini yang kita sementara ini kan para ahli menyebutkan dari kelelawar yang kemudian menjalar ke manusia dengan terjadi mutasi-mutasi dan seterusnya. Ya ketika kita kemudian ada penelitian dari WHO itu juga ya populasi bats ini keluar dari tempatnya ketika memang hutan banyak yang digunduli. Dan kemudian bats ini kalau tidak dimakan juga mungkin nggak masalah, tapi dijadiin sop gitu kan, dijadiin kuliner dan sebagainya oleh sebagian orang. Akhirnya terjadi masalah. Itu kalau salah satu teori tentang penyebaran virus COVID-19. Mungkin ada teori yang lain, saya tidak terlalu mengikutinya. Tapi intinya adalah kita mengingat bahwa
hati-hati dengan kezaliman dan berada di sekitar orang zalim. Maksudnya bukan menjauh, tetapi justru membuat dia sadar. Nah, ayat kedua sebelum kita masuk pada hadis utamanya, jadi ini semacam introduction ya, adalah ayat surat Ar-Rum ayat ke-41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Sudah nampak kerusakan di atas bumi dan di dalam laut ya. Kalau di atas bumi itu mungkin termasuk juga polusi udara ya, di atmosfer ya, kira-kira begitu. Jadi Allah sendiri waktu itu kan belum banyak mesin-mesin yang mengeluarkan gasnya, polusinya, belum ada yang banyak menumpahkan ke laut di zaman ayat ini turun kan, belum ada revolusi industri kan. Tetapi Allah sudah memberikan warning. Karena apa? Fasadu fil barri wal bahr itu sebenarnya di zaman Romawi sudah ada. Zaman Romawi, Bizantium, Persia sudah ada. Tapi skalanya ya skala mereka dengan teknologi mereka. Apa yang ingin Allah sebutkan, berikan ibrah kepada kita sebagai pembaca Al-Quran, ya, pembaca tetap Al-Quran ini adalah setelah mengatakan zaharul fasadu fil barri wal bahri, ya, bahwa telah nyata kerusakan di atas bumi dan di dalam laut, bima kasabat aydin nas. Allah langsung kasih tahu sebabnya itu. Karena keburukan tangan manusia, karena ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah, kenapa kemudian terjadi bencana setelah itu? Liyudhiqahum, ya, supaya merasakan mereka, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, terhadap apa yang mereka lakukan. Ya, karena kalau misalnya hutan ditebangi, gunung-gunung digunduli, ya banjir, ya longsor lah yang dan sebagainya. Kalau misalnya laut seperti yang di mana? Di lepas pantai New Orleans itu kan ada Deepwater Horizon yang meledak itu kan, atau jebol itu kemudian minyaknya kemana-mana. Itu kan berapa tahun itu, mungkin sekarang pun belum selesai, belum bersih gitu kan. Dan ternyata saya lihat petanya itu, ternyata Deepwater Horizon itu cuma satu titik di Gulf of Mexico itu. Ada ribuan titik yang kalau meledak semua habis itu selesai Gulf of Mexico. Walaupun sekarang pun sudah kotor. Jadi untuk yang tinggal di Louisiana, yang tinggal di Texas dan sebagainya ya, itu semuanya, Alabama dan sebagainya, itu daerah-daerah sekitar Delta Mississippi itu kan, itu bawah lautnya dan di atasnya itu kalau tidak platform oil rig, di bawahnya itu ya pengeboran. Ya, bima kasabat aydin nas, ya. Mau berapa banyak sih minyak yang diperlukan untuk hidup? Untuk hidup sederhana sedikit, tapi untuk hidup mewah ya banyak. Gitu kan. Baca sejarah Amerika Serikat kan pertama kali bikin mobil-mobil yang gede itu khas Amerika kan. Kemudian dengan consumption yang tinggi, ya. Kemudian dibangunkan pula jalan raya, ada tuh istilahnya apa saya lupa. Jadi orang Amerika merasa punya mobil dan kemudian bisa kesana kemari, itu merupakan American lifestyle atau American dream, ya, to drive wherever he wants. Ya, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu kan pastilah butuh minyak yang nggak sedikit kan, karena semua orang mau dalam satu rumah bisa 3, 4, 5 cars gitu ya. Nah, itu pun perlu minyak. Nah, karena ada dorongan dari demand, ya kemudian supply nyari. Nah, supply nyari berarti bumi ini dilukai. Sebenarnya mungkin ya memang perlu dimanfaatkan tetapi sesuai kebutuhan. Tapi ketika sudah yang dicari itu lebih daripada yang dibutuhkan, ya siap-siap kita. Bima kasabat aydinas. Dan yang kena bukan hanya yang ngebor minyak. Yang kena itu biasanya malah justru bukan yang melakukan kerusakan, na'udzubillah. Ya. Nah, mungkin wabah ini untuk to even some of the odds. Mungkin sebagian orang ada yang kena. Ya, yang selama ini tidak terjamah, rumahnya di tempat yang aman, ya sekarang Allah kenakan semua. Jadi jangan terlalu kita juga bersedih untuk urusan ini. Ya. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, untuk apa Allah kenakan ini? La'allahum yarji'un, supaya kalian semua kembali dari kemaksiatan. Kembali itu maksudnya kembali tobat. Jadi bukan kembali kepada Allah karena mati, tetapi kembali kepada Allah dari jalan yang buruk tadi kepada jalan yang lurus. Ini surah Ar-Rum ayat 41. Nah, itu jadi cara kita. Jadi saya sudah review tadi bagian pertama bagaimana kita menyikapi musibah, ya, Al-Baqarah 155, 156 dan 153. Kemudian prinsip muamalah tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Usama bin Zaid tentang kalau dia satu musibah di satu tempat, fala taqdamu alaihi, jangan masuk ke dalamnya. Kalau terjadi di tempat di mana kita berada, maka fala takhruju firaran minhu, jangan melarikan diri keluar dari situ. Kemudian ada 4 prinsip, 2 hadis dan 2 ayat tentang ilmiah, ya, basis ilmiah kita. 1, berobat, cari obat, kembangkan obat, ya, atau hidup dengan lifestyle yang sehat. Kan ada yang preventif, ada yang kuratif kan. Yang preventif ya menghindar dari penyakit, kalau yang kuratif berarti setelah terkena penyakit. Dua-duanya harus kita miliki. Kemudian seluruh hikmah-hikmah yang hilang, kebaikan-kebaikan dari mencuci tangan sampai yang lainnya,
ini adalah milik kaum mukminin, ya, haitsu mawajadaha fahuwa ahaqqu biha. Kita harus jadi pelopor. Kemudian ayat yang sebelum ini tadi berbicara tentang bagaimana kita harus memastikan untuk tidak ada maksiat di sekitar kita. Jadi di dalam Islam selalu terhubung antara kemaksiatan yang zahiri dengan kemudian musibah-musibah yang terjadi. Kita tidak melihatnya sebagai two separate events, unconnected events, tapi justru connected dan inline. Jadi ketika orang sudah tidak peduli lagi dengan maksiat, ya berarti kena semua. Dan yang terakhir tadi adalah bima kasabat aidinas. Tangan kita ini kalau tidak dibimbing dengan satu nilai-nilai yang robbani, nilai-nilai Islami, ya yang ngebor itu dengan yang nanda tanangin kontraknya sama, bima kasabat aidinas. Tangan-tangan juga yang bikin masalah itu, ya, dan seterusnya. Termasuk juga tangan-tangan kita yang ngorder macam-macam ini. Tangan ini bergerak terus kan, mungkin tidak lagi ngomong, tapi kemudian tangan ini bergerak, semuanya akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang kita masuk ke dalam hadis yang akan saya bahas. Waktunya 5.50, berarti ada sekitar 30 menit ya, masih sekitar 30 menit lagi waktu saya untuk satu hadis karena memang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Abbasin, dari Abdullah bin Abbas, ini hadisnya riwayatkan, anna Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu ila Syami hatta idza kana bisargha. Jadi kharaja ila Syami hatta idza kana bisargha. Umar bin Al-Khattab sekali waktu di tahun 18 Hijriah itu pernah keluar dari Madinah untuk sebuah kharaja ila Syam, itu maksudnya perjalanan dinas, perjalanan menuju Syam. Karena Syam ini baru saja menjadi wilayah bagian kaum muslimin 3 tahun sebelumnya, ketika setelah perang Yarmuk. Perang Yarmuk itu tahunnya 15 Hijriah kalau tidak salah. 18 Hijriah, jadi Umar ingin inspeksi apakah wilayah yang sudah menjadi bagian dari kaum muslimin ini sesuai dengan standar Umar. Kita tahu Umar bin Al-Khattab adalah seorang pemimpin yang standar ke tata laksana kenegaraan itu sangat tinggi, ya. Bisa dibaca di buku-buku Abqariyatul Umar dan sebagainya, banyak sekali. Banyak sekali buku yang membahas tentang Umar. Nah, sampai di sebuah tempat yang namanya Sargha. Sargha ini di dalam Mu'jamul Buldan ada di perbatasan antara Hijaz dengan Syam. Kalau sekarang itu posisinya di Tabuk, jadi sebuah kota yang masih dalam wilayah kerajaan Arab Saudi, tapi sudah dekat dengan perbatasan kerajaan Hashimiyah Yordania. Ya. Di situ beliau berhenti. Kenapa? Laqiyahu Umara'ul Ajnad, ketemu dengan para pemimpin-pemimpin pasukan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabuhu, bersama teman-temannya, bersama sahabat-sahabatnya. Fa akhbaruhu, kemudian mereka mengabarkan kepada Umar bin Al-Khattab annal waba'a, bahwa sesungguhnya telah terjadi wabah. Qad waqa'a bi ardi Syam, sudah mulai menyebar di negeri Syam. Syam ini kadang-kadang di dalam buku-buku sejarah yang sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris disebut dengan Suriah, ya Syria, tetapi kurang tepat karena Syam ini sekarang wilayahnya luas kalau sekarang. Ya, meliputi negara seperti Palestina, Yordan, Lebanon, dan kemudian Suriah itu sendiri. Sebagian dikit Turki dan Irak, ya, dan tentu saja Saudi, sebagian dari negeri Saudi itu, sebagian dari Sinai yang sekarang ini milik Mesir. Jadi sebesar itu yang disebut dengan Biladus Syam. Jadi Umar ingin melakukan inspeksi ke sana dan ketemu di Sargha dan berhenti dan kemudian melakukan semacam muwajahah, semacam dengar pendapat, dan ternyata mereka yang dari Syam mengabarkan tentang fa akhbaruhu annal waba'a qad waqa'a bi ardi Syam. Umar lapor bahwa di negeri ini sedang terjangkiti penyakit. Bagaimana keputusan Umar? Umar kemudian, biasa Umar ini secara prosedural sangat ketat, sangat rapi. Maka Umar ingin proses ini diputuskan, what to do next ini diputuskan melalui an assembly, gitu, semacam syura kalau istilahnya sekarang. Qala Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas melanjutkan hadis yang panjang ini. Faqala Umar kemudian berkata, ud'u lil muhajirin al-awwalin. Tolong panggilkan saya, ya, please bring orang-orang yang pertama kali hijrah, ya, the first of the immigrants, ya. Jadi orang-orang yang hijrah istilahnya, muhajirin al-awwalin, as-sabiqun al-awwalin, ya. Jadi dari kalangan orang-orang yang masuk Islam dalam tahap awal bersama Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan setelah itu? Fada'ahum fastasyarahum. Mereka dikumpulkan, dipanggil, dan kemudian dilakukan satu conference, ya, di satu rembukan lah, ya, bersama Umar bin Khattab. Akhirnya setelah dikumpulkan data-data itu semua, wa akhbarahum annal waba'a qad waqa'a bi Syam. Mereka sampai kepada kesimpulan ini
status Syam ini, status negeri Syam ini sudah terjangkiti. Jadi sudah masuk ke dalam hukum fala taqdamu alaihi dama wa fala takhruju firaran minhum. Ya, jadi tidak bolehnya kalian keluar dari situ. Baik, kata Umar, lalu bagaimana menurut kalian? Beri pendapat kepadaku. Ternyata kaum Muhajirin ini terbagi dua terhadap pendapatnya. Fakhtalafu, mereka berbeda pandangan menjadi dua bagian. Faqala ba'duhum, sebagian lagi berkata, sebagian yang pertama berkata, qad kharajta li amrin, sesungguhnya engkau Umar berada di sini dan keluar dari Madinah itu dalam sebuah urusan yang sifatnya resmi. Wala nara, dan kami menganggap, kami punya pandangan antarji'a anhu. Wala nara berarti kami tidak berpandangan antarji'a anhu. Tidak perlu engkau kembali ke Madinah. Kira-kira begitu. Jadi menurut sebagian dari Muhajirin tetap saja berangkat walaupun memang ada wabah di situ. Karena apa? Karena ini tugas negara. Pandangannya seperti itu. Kalau tugas resmi ini insya Allah punya itu saja didukung dengan kalau sekarang dengan APD, peralatan-peralatan dan sebagainya, dan memang tugasnya resmi. Jadi menurut mereka tidak menyalahi kata-kata sabda Nabi wala taqdamu atau fala taqdamu alaihi tadi menurut mereka. Kata Umar, baik, sebagian lagi bagaimana pendapatnya? Waqala ba'duhum, sebagian lagi mereka mengatakan ma'aka baqiyatun nas, engkau itu bertanggung jawab atau bersamamu banyak manusia. Jadi banyak urusan, bukan hanya urusan Syam saja. Wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan engkau bersama dengan sahabat-sahabat Nabi. Dahulu, ini perlu dijelaskan dulu backgroundnya bisa memahaminya dengan baik. Di tahun 18 Hijriah, Rasulullah sudah wafat 10 tahun sebelumnya. Karena Rasulullah wafat tahun 18 Hijriah berarti Rasulullah wafat telah 8 tahun sebelumnya. Rasulullah wafat 10 Hijriah. Ya. Nah, ketika Rasulullah sudah wafat, maka yang tertinggal adalah para sahabat. Makanya generasi setelah sahabat yang disebut dengan tabi'un atau tabi'in itu mengagungkan atau memuliakan para sahabat karena mereka kalau mau tahu tentang Nabi nggak bisa putar tidak bisa ngelihat videonya, nggak ada rekaman zaman dahulu, ya tidak bisa melihatnya dari buku-buku karena belum ditulis buku-buku di zaman itu, maka mereka bertanya langsung kepada para sahabat. Maka sahabat ini seperti mewakili Rasulullah. Mereka ada yang pernah bertemu, ada yang pernah ngobrol dengan Nabi, ada yang pernah mendengar, ada yang pernah melihat dan sebagainya. Makanya mereka memuliakan dengan mengatakan wa ashabu Rasulillah, ma'aka baqiyatun nasi wa ashabu Rasulillah. Engkau punya tanggung jawab terhadap seluruh manusia di bawah kekhilafahanmu. Yang kedua, engkau punya membawa bersamamu para sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Ya. Wala nara, dan kami berpandangan bahwa jangan antaqdimahum ala hadzal wabah. Jangan kau biarkan mereka terkena wabah ini. Masuk itu berpeluang terkena wabah. Kalau sahabat ini meninggal dunia, mereka berpikir kepada siapa lagi hendak bertanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, ini belum ada printing, belum ada buku, belum ada media-media storage yang lain. Jadi orang kalau mau nostalgia kepengen tahu Rasulullah dulu kayak gimana sih, nanyanya ke sahabat. Maka kalau ada sahabat di satu tempat itu akan menjadi sumber ilmu. Makanya kita memahami kenapa mereka memuliakan ini, bukan rasisme, bukan chauvinistik, bukan pengkultusan, bukan. Tetapi logiknya adalah kalau sahabat ini meninggal dunia, banyak yang meninggal karena wabah ini, maka mereka kehilangan sumber-sumber informasi yang langsung dari Nabi SAW. Dulu kalau sahabat ngomong, orang tuh ngumpul. Karena apa? Ini seperti Rasulullah ngomong. Gitu. Makanya kemudian para ulama serius menuliskan dan kemudian mengklasifikasi, membuat kriteria-kriteria tentang hadis. Gitu. Ya. Jadi nyasar nanti ceritanya. Ini aja fokus di sini dulu. Kemudian setelah satu kelompok ini punya dua pendapat yang didukung dengan jumlah orang yang kurang lebih sama, Umar merasa belum bisa memutuskan berdasarkan pandangan yang sama-sama besar jumlah pendukungnya dan sama-sama kuat. Maka Umar berkata, faqala irtafi'u anni, ya, hendaklah kalian meninggalkan aku. Mungkin pertemuannya di dalam tenda atau di satu tempat. Jadi Umar mengatakan segera kalian berlalu. Karena apa? Qala ud'u lil ansar, tolong panggilkan untukku kaum Ansar. Jadi rombongan kedua. Jadi Umar conference-nya itu, syura'nya itu beberapa kali. Ini yang kedua. Dipanggilkan kaum Ansar, fada'autuhum fastasyarahum. Umar juga melakukan rembukan dengan kaum Ansar ini. Fasalaku sabilal muhajirin. Ternyata setelah rembukan itu hasilnya sama dengan muhajirin kelompok yang pertama yang sudah keluar tadi. Waqtalafu kakhtilafihim. Mereka memiliki perbedaan pandangan seperti perbedaan pandangan orang-orang muhajirin. Berarti urusan nggak selesai.
dua kelompok, dua kali syura, sama-sama punya dua pandangan. Nah, yang sama kuatnya, sama besarnya, sama dalilnya, sama kuat dalilnya. Dia kata Umar, panggilkan orang yang ketiga, rombongan yang ketiga. Faqala irtafi'u anni, kata Umar, tolong kalian geser dulu sebentar, berlalu dariku. Tsumma qala du'uli man kana hahuna min masyaikhati Quraisyin min muhajiratil fath. Ya. Jadi kata Umar, tolong panggilkan para pembesar Quraisy, masyaikhah, ya, dari syekh, masyaikhah, ya, masyayikh kadang-kadang juga begitu. Maksudnya tolong panggilkan kepada aku orang-orang yang mulia di antara orang-orang Quraisy, orang-orang yang terpandang, orang-orang yang berilmu. Dengan syarat kriteria min muhajiratil fath, yang masuk Islamnya pada saat Fathu Mekah. Berarti yang masuk Islamnya minimum 10 tahun yang lalu. Nah, karena ini tahun 18, Fathu Mekah tahun 10 Hijriah, tahun 8 Hijriah. Begitu. Nah, dikumpulkanlah orang-orang ini, jumlahnya tidak terlalu banyak tapi cukup, ya, kriterianya. Jadi mereka punya kriteria klasifikasi. Umar itu adalah khalifah pertama yang melakukan klasifikasi. Karena apa? Waktu itu ada urusan untuk membagikan government support gitu. Jadi waktu itu banyak harta di Baitul Mal, Umar ingin membagikan. Ketika mau dibagikan, baginya gimana ya? Semua orang kebagian sama atau enggak? Kata Umar, jangan. Karena yang masuk Islam duluan harus diapresiasi lebih. Makanya bagi yang masuk Islam lebih awal itu dikasih Umar sekitar 2.000 dinar. Nanti yang terakhir sampai ada yang masuk Islamnya setelah Habasyah, ada yang masuk Islamnya setelah Isra Mi'raj, ada yang masuk Islamnya setelah hijrah, ada yang kalangan muhajir Ansor yang masuk Islam setelah Badar, setelah Uhud, setelah Khandaq dan seterusnya, sampai yang masuk terakhir masuk setelah Fathu Mekah. Setelah itu dianggap sama. Dapatnya 2.000, ada yang mengatakan cuma hanya dapat 200 dirham saja. Jadi variasi berbeda. Makanya Umar minta panggilkan orang-orang yang masuk Islam terakhir nih, masuk Islamnya di Fathu Mekah. Gitu. Jadi ada maksudnya Umar memberikan kriteria itu. Jadi tidak sembarang orang bisa didengar, ya. Tidak semua orang kemudian serta merta bisa menjadi member of the consultative committee ini. Jadi nggak bisa langsung semua orang plek datang gitu. Jadi ada syarat-syaratnya. Akhirnya mereka berkumpul, pada autuhum, dipanggilkanlah mereka. Alhamdulillah, falam yakhtalif minhum. Tidak ada perbedaan di dalam mereka, alaihi rajulan, kecuali cuma 2 orang saja. Jadi dari rombongan yang terakhir tadi, semuanya sepakat kepada satu prinsip, satu pandangan, satu kebijakan, kecuali 2 orang. Jadi yang 2 orang ini bisa diabaikan karena jumlahnya sangat sedikit dibandingkan yang mayoritas. Kalau yang pertama tadi dan yang kedua tadi jumlahnya sama banyak. Sampai sini masih bisa diikuti. Ini satu hadis nih. Ini hadis-hadis yang panjang kayak gini nih banyak di dalam kitab-kitab hadis. Kalau kita kadang-kadang udah pegel tuh bacanya kan. Maunya yang cepat aja. Misalnya la taqdaw wa lakal jannah. Selesai, itu satu hadis tuh. Janganlah kamu marah, maka engkau akan dapat surga, kata Rasulullah SAW. Tapi yang ini sudah 7 slide belum selesai satu hadis. Jadi tolong bersabar sedikit. Sedikit lagi insyaallah. Setelah rombongan ketiga ini, Umar dapat satu keputusan. Yaitu keputusannya faqalu, mereka berkata, naro antarji'a bin nas. Kami beranggapan bahwa engkau perlu kembali. Jadi jangan teruskan perjalanan dinas ke Syam ini. Perlu kembali. Kenapa? Pertimbangan-pertimbangan sudah dipaparkan. Ya, wala tuqdimahu ala hadzal waba. Tidak pantas engkau mengekspos diri, memaparkan diri rombongan dan Umar ini kepada hal-hal yang sifatnya wabah. Karena prinsip dasarnya seperti itu. Akhirnya Umar mengambil keputusan ini. Jadi setelah 3 kali syura. Jadi kalau baru 2 kali itu belum banyak. Jadi Umar kalau tidak puas terus lagi sampai semua kata yang kemudian. Dan alhamdulillah kaum muslimin ketika Umar memerintahkan fanada Umaru bin nas atau finnas, Umar mengatakan kepada seluruh manusia untuk inni musabbihun ala dhahrin. Saya pagi nanti bangunnya di atas pelana. Ngerti enggak? Saya bangun paginya di atas pelana. Maksudnya apa? Maksud Umar, sekarang juga kita harus pulang. Ya? Nggak boleh ditunda. Karena apa? Nanti akan berangkat, berjalan secepat-cepatnya. Jadi maksud Umar supaya berpisah secepat-cepatnya 2 kelompok ini, supaya nanti masing-masing kelompok ketika bangun pagi, masih di atas unta. Maksudnya malam tidak boleh berhenti. Terus dipacu unta itu, nanti waktu sudah pagi, baru berhenti bersalat subuh. Atau maksud waktu subuh maksudnya. Wasbihu alaihi, hendaklah kalian juga, Abu Ubaidah ini juga kembali menuju Syam dari Sarqa. Tadi kan pertemuannya di Sarqa, di Tabuk. Ya. Nah, jadi perintah Umar spesifik, kami pulang
Anda juga harus pulang, jangan kalian keleleran di sini nih, nggak jelas arah. Jadi suruh balik dua-duanya. Kenapa? Karena yang berada di satu tempat ada musibah, ada wabah, nggak boleh keluar. Sebagaimana yang di luar nggak boleh masuk. Nah itu batasnya tadi di situ. Jadi kayak roadblock gitu kalau sekarang kira-kira seperti itu. Berhenti di situ, kemudian balik. Kata Umar seperti itu. Perintah Umar radhiyallahu anhu. Ternyata sebelum berpisah ada komentar, dan komentar ini dicatat di dalam hadis ini, di dalam hadis Ibnu Umar ini. Qala Abu Ubaidah Ibn al-Jarrahi, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, pemimpin kaum muslimin yang dari Syam, berkata kepada Umar, afiraran min qadarillah. Afiraran min qadarillah, gitu kalau bertanya itu nadanya begitu. Afiraran min qadarillah, apakah Umar merasa bisa melarikan diri dari takdir Allah? Itu pertanyaannya kan sebenarnya itu bukan pertanyaan, itu sebenarnya sindiran. Sama ketika kita mengatakan, memang kau bisa melarikan diri dari ketentuan Allah? Nah, gitu. Kaget Umar mendengar hal itu keluar dari Abu Ubaidah. Faqala Umar, dari mana kita tahu dia kaget? Umar mengatakan sebagai berikut. Ya, lau ghairuka qala hayya Abu Ubaidah. Seandainya bukan engkau yang berkata itu wahai Abu Ubaidah. Itu ungkapan sayang, kaget sekaligus. Kenapa disebut sayang? Ada juga nuansa hormat Umar, karena Umar bin Khattab kalau kita mundur 3 tahun sebelumnya, tahun 15 Hijriah, menjelang perang Yarmuk, itu kan yang mimpin pasukan seluruhnya adalah Khalid bin Walid. Karena perintah Abu Bakar As-Siddiq supaya Khalid bin Walid itu pindah dari front Suriah, dari front Irak, dari menghadapi Persia, menghadapi Bizantium. Karena Abu Bakar merasa perlu yang mimpin itu sekelas Khalid. Nah, tidak lama setelah Khalid bin Walid sampai ke Syam, Abu Bakar meninggal dunia yang menggantikan Umar. Umar punya pandangan berbeda. Menurut dia, pasukan tidak boleh berperang di bawah Khalid. Kenapa? Umar membaca dari laporan-laporan, orang mengkultuskan Khalid. Nah, ketika Umar mengeluarkan surat, harus diganti Khalid, siapa yang gantikan? Ini orang sama. Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah. Makanya kita perlu nyusun konstruk saat memahami satu hadis itu butuh baca yang lain. Nggak bisa cuma plak itu aja, apalagi kalau kemudian pengetahuan tentang sejarah, tarikhnya itu minim. Bingung kenapa Umar ngomong begitu, dan bingung kenapa Abu Ubaidah ngomong begitu. Jadi ada background-nya. Makanya tadi saya katakan hadisnya sudah panjang, background-nya juga jadi bikin lebih panjang lagi. Makanya saya harus ngecek jam dulu. Mudah-mudahan masih cukup. Jadi seperti itu. Jadi dia katakan afiraran min qadarillah, itu maknanya panjang, tapi paling tidak ada 2 maknanya. Apa mungkin sekarang orang sekelas Umar takut kepada takdir Allah? Ya tentu Umar nggak bisa kita sebut penakut, gitu kan. Kedua, apakah mungkin secara konsepsional, secara ideologis, ya apa mungkin lari dari ketentuan Allah? Ya tentu saja nggak bisa. Nah terus kenapa harus pulang? Nah, coba kalau kita dimentokkan begitu, kalau kita terpojok seperti itu, jawaban kita apa? Bingung, jangan-jangan batal tuh keputusan. Ya sudahlah. Ya, manusia kan biasanya kalau dibilang penakut jadi nggak mau gitu kan. Terus kalau dipojokkan kepada masalah ketakwaan jadi malu, misalnya gitu kan. Lihat jawaban Umar, ya. Listen and learn from Umar. Qala Umar, tadi kata Umar, dengan segala hormat dia mengatakan, lau ghairuka qala hayya Aba Ubaidah. Seandainya bukan Abu Ubaidah, saya nggak punya beban ngomongnya. Berikut ini. Seandainya bukan Abu Ubaidah yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya keluarkan SK-nya untuk menggantikan Khalid bin Walid, mudah jawabnya. Tapi karena yang nanya Abu Ubaidah, mohon izin, istilahnya gitu. Maaf ya, gitu. Tapi, nah gitu. Kalau dibahasakan ke bahasa Indonesia. Kata Umar tegas, na'am nafirru min qadarillahi ila qadarillah. Betul, kami hendak melarikan diri, kami hendak berpaling dari satu ketetapan Allah menuju satu ketetapan Allah yang lain. Wah, baru mencerahkan, ternyata tidak hanya 2 pilihan, ada pilihan-pilihan yang lain. Nah, ini pilihan Umar yang ini. Abu Ubaidah masih belum betul-betul memahami apa maksud kata-kata Umar, nafirru min qadarillahi ila qadarillah, bahwa kami memilih untuk menuju dari satu ketetapan Allah menuju ketetapan Allah yang lain. Kata Umar begini deh, gitu ya. Buat yang mungkin kita juga yang masih bingung maksudnya apa. Nah, ini contoh Umar masih relevan saat ini, bisa kita pakai di dalam logika kita berpikir. Kata Umar sebagai berikut, berbicara langsung kepada Abu Ubaidah yang dia hormati. Ara'aita law kana laka ibilun. Bagaimana menurut pendapatmu kalau kau punya seekor unta, ibil. Kalau kau punya seekor unta, kata Umar, habatat swadiyan lahu udwatan.
kau kembalakan dia ke satu lembah, wadi, kemudian di dalam wadi itu ada dua bagian, ada dua daerah, dua zone, ya, two zones, ya. Dari kata Umar, di-challenge sama Umar untuk berpikir, ya. Kalau kau punya satu unta, turun ke satu lembah, di lembah itu ada dua tempat. Ihdahuma khosibah, satu bagian itu subur, wal ukhra jadbah, dan bagian yang lain gersang, kering, tandus. Bawa kemana? Sama saya tanya juga, tapi jangan dijawab, jawab dalam hati. Bawa kemana kalau punya unta? Dua, tempatnya cuma dua. Tempatnya yang subur sama tempatnya yang gersang. Bawa kemana? Ya nggak perlu dijawab. Logik kita mengatakan bawa ke tempat yang subur. Kenapa? Kalau dibawa ke tempat yang gersang, kehausan lama-lama, kelaparan lama-lama, mati lama-lama. Kok kita sok yakin bakal mati? Padahal mati di tangan Allah. Kita coba di logik, dipikir dulu. Kalau kita, logikanya nih, kalau kita bawa ke tempat yang subur, airnya cukup, minumnya cukup, makannya cukup, pikiran kita kan pastilah sehat dia. Nggak terkena apa-apa. Siapa bilang? Masih bisa juga kena ketetapan Allah, bisa juga mati. Berapa banyak orang yang kenyang mati. Sebagaimana banyak orang yang kelaparan, nggak mati-mati juga. Karena belumnya namanya kematian itu, kullu nafsin dha'iqatul maut, itu hak Allah, prerogatif. Kita hanya mengusahakan sebab-sebab yang memungkinkan kita hidup lebih lama dan menghindari dari sebab-sebab yang memungkinkan kita mati cepat. Tapi matinya sendiri dari tangan Allah. Itu dalam sedalam-dalamnya. Karena yang ngangkat ini, kalau dikasih gelar sekarang, tapi tidak perlu gelar itu, profesor doktor lah. Tapi tidak perlu gelar itu Umar bin Khattab. Ya, dikasih Amirul Mukminin jadi nggak mau. Jadi kata Umar, bagaimana Abu Ubaidah kalau kau dikasih satu unta dihadapan kepada satu lembah yang ada dua tempatnya? Kau bawa kemana? Belum sempat Abu Ubaidah menjawab, kata Umar, Alaisa, bukankah ya, Alaisa in ra'aital khasbata, ra'aitaha biqadarillah? Bukankah kalau kau gembalakan itu ke tempat yang subur, engkau akan mendapatkan ketetapan Allah yang baik? Ya jelas kan? Wa in ra'aital jadbata ra'aitaha biqadarillah. Bukankah kalau kau bawa juga terpaksa kau bawa ke tempat yang gersang, kau juga akan mendapatkan ketetapan Allah, tapi yang mungkin kurang baik. Tidak berbicara kematian karena kematian hak dari Allah Subhanahu wa taala. Baru Abu Ubaidah maksud Umar. Artinya apa? Kami memang pulang ke Madinah, kami mencari tempat yang lebih aman, tapi kami tidak bisa melarikan diri dari kematian kalau maksudnya takdir Allah itu kematian. Dan engkau kembali ke tempat Syam. Di Syam itu sedang banyak-banyaknya wabah, kemungkinan matinya jelas, lebih besar. Tapi tidak semua orang meninggal dunia ternyata. Jadi kembali ketika ditanya, kok minum obat termati juga kok? Loh, minum obat ini bukan urusan mati atau hidup. Ini adalah kewajiban untuk berobat. Gitu. Jadi bahwasanya nanti orang sehat, kan ada tuh orang sakit ya, sakit sudah parah, dokter bilang nih tinggal nunggu hari, orang yang datang juga udah kasihan semua, udah nangis semua. Ya Allah kasihan banget nih orang ini, tinggal hitungan jam mati nih menurut ilmu kedokteran yang sekarang. Ternyata ketika sampai ke rumah yang meninggal itu yang nengok yang sudah sekarat ini, yang sekarat besok ternyata bangun sehat. Tapi kan kita tidak bisa berargumentasi kalau begitu tidak usah berobat. Sederhana jadi sebenarnya. Jadi ketika kita berobat niatnya karena melaksanakan perintah Allah dan kemudian menjaga kehidupan. Kalau kan ternyata hidup ya alhamdulillah, kalau ternyata mati tetap alhamdulillah juga karena semuanya baik tentu saja. Asal kita sikapi dengan benar. Alhamdulillah setelah selesai itu semua, Umar bin Khattab kemudian mengambil kebijakan untuk pulang. Karena apa? Sudah jelas. Memang ada hadis ini memang sangat panjang ya. Jadi ada nanti ketemu lagi dengan Abdurrahman bin Auf, tapi Abdurrahman bin Auf kemudian memberikan fatwa yang sama. Ketika ditanya sama Umar, bagaimana menurutmu? Karena dia datang agak terakhir, mutaghayyiban fi ba'di hajatihi. Dia tidak hadir di dalam proses syura karena ada urusan yang penting. Ketika dia datang, Umar masih memberikan izin kepada dia walaupun ketetapan sudah diambil. Ini pakewuhnya Umar bin Khattab. Ada Umar begitu-begitu, ada juga. Padahal sudah ditetapkan. Umar sudah keyakinan yang benar sama. Syura sudah memutuskan 3 kali syura bahkan. Tiba-tiba datang orang namanya Abdurrahman bin Auf. Saking dimuliakan oleh Umar, boleh ngomong. Padahal bisa menganulir seluruhnya. Tapi Umar tahu siapa Abdurrahman bin Auf. Dan memang Abdurrahman bin Auf mengatakan hadis yang sama. Yaitu dilarangnya orang masuk ke satu tempat yang ada wabah. Dan dilarangnya juga orang yang di tempat wabah itu untuk keluar. Akhirnya semakin menguatkan setelah proses
proses syura, kemudian cara berpikir yang logisnya Umar dengan argumentasi tadi, dan ditambahkan penguatan dari seorang sahabat Nabi yang mulia itu. Akhirnya mereka semua kembali ke tempat masing-masing. Kalau di dalam hadis di riwayat Bukhari nomor 5288, setelah itu fahamidallahu Umar tsumman sarafa. Umar memuji Allah dan kemudian berangkat, langsung pisah. Tapi kalau di hadis yang 6454 Al-Bukhari juga, itu Umar begitu mendengar Abdurrahman bin Auf mengatakan itu baru pulang. Jadi waktu akhir-akhir itu masih ada exceptions, masih ada pertimbangan last minute, last phase lah, bisa disebut ya, tahap akhir, baru setelah itu pula. Nah, itulah hadisnya selesai. Alhamdulillah tidak terlalu lama ternyata, kalau dikebut bisa. Ya, mudah-mudahan 4 bagian tadi dari pertimbangan cara kita menyikapi musibah, kemudian bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita menyikapi secara ilmiah, sampai contoh kasus realnya. Jadi ini sudah bukan teori lagi ya, sudah real. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah sebanyak-banyaknya. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan mungkin nanti bisa dibuat sesi tanya jawab kalau diperlukan. Kalau tidak ya berarti kita selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Baik, kepada para penyimak kajian kali ini dipersilakan untuk mengirimkan pertanyaannya melalui chat, ya, chat room di Zoom. Dipersilakan, kita tunggu pertanyaannya. Mungkin sambil menunggu waktu ini Ustaz, saya akan menyampaikan sedikit informasi yang tadi di awal saya sampaikan ya, tentang program-program IMSA. Bagaimana IMSA saat ini sedang menggalang dana untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah, baik di wilayah Amerika, Kanada dan sekitarnya, dan juga yang berada di Indonesia. Silakan untuk membuka ramadan.insacare.us. Insya Allah di sana ada program-program bisa dilihat, bisa dikirimkan donasinya terkait dengan wabah ataupun terkait dengan program-program Ramadan. Sudah masuk 2 pertanyaan Ustaz. Jadi mungkin sambil menunggu yang lain kita akan tolong dibacakan tolong. Ya, baik Ustaz. Pertanyaannya yang pertama itu dalam apakah bisa dikisahkan dalam tarikh Islam itu ada wabah apa saja yang tercatat di tarikh Islam dan bagaimana cara mengatasinya ketika saat itu? Itu pertanyaan pertama, yaitu tolong ceritakan apakah ada wabah apa saja yang tercatat di tarikh Islam dan bagaimana cara mengatasinya. Mungkin saya langsung masuk ke pertanyaan kedua, mungkin biar bisa langsung nanti Ustaz mempersiapkan. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa Madinah dijaga malaikat tidak akan dimasuki wabah dan dajjal. Bagaimana menyikapi situasi saat ini di mana Madinah juga terjangkit wabah? Sebagian orang memviralkan tuduhan bahwa nabinya umat Islam itu salah prediksinya. Nah, itu pertanyaan kedua Ustaz. Ya, tafadhol Ustaz, dipersilakan. Ya, kalau wabah apa saja perlu 2-3 kali pertemuan lagi ya. Panjang itu bahasannya. Tapi mungkin secara umum sebenarnya ini sudah mengarah ke sana. Karena hadisnya panjang-panjang. Dan saya bukan tipikal yang kemudian, ya pokoknya ini ya, ini udah ya, gitu. Enggak begitu. Saya maunya kalau memang mau didengar ya harus mau mendengar. Dan memang saya buat beberapa bagian. Karena memang asumsi dasarnya tidak semua orang terbiasa menghabiskan waktu lebih panjang kepada ayat-ayat, pada hadis-hadis yang banyak seperti ini. Gitu. Jadi memang kalau memang ada sesi kedua nanti, mungkin di sesi kedua hadis ini ada lanjutannya lagi, ada hadis berikutnya yang nempel dengan hadis ini, tidak jauh dari hadis ini, tentang bagaimana Amr bin As menghadapi wabah itu di Imwas. Gitu kan. Karena nanti kan kisahnya ini sebenarnya Abu Ubaidah nanti meninggal dunia, ya, kemudian orang menggantikannya dengan memilih waktu itu Mu'adz bin Jabal. Meninggal dunia juga, sampai kemudian Amr bin As. Nah, ketika Amr bin As ini keluar satu kebijakan pertama yang waktu itu akhirnya disepakati oleh Umar bin Khattab, yaitu fatajabbalu minhu fil jibal. Sederhananya begitu. Hadisnya panjangnya sama dengan ini, lebih panjang sedikit. Tapi intinya adalah kebijakan itu adalah waktu itu untuk menyebar dan naik ke atas gunung, karena waktu itu kejadiannya hampir di pesisir. Kita tahu pola penyebaran dari dahulu itu adalah dari pintu-pintu masuk, karena dulu orang
dari tempat-tempat yang jauh itu tidak naik pesawat tapi naik kapal laut, kapal layar, maka biasanya titik sentral penyebaran penyakit-penyakit lintas daerah atau kita sebut dengan pandemi kalau sekarang, kalau seluruh tempat atau epidemi dan sebagainya, itu terjadinya memang dari pantai, dari laut. Ya. Ketika sampai di Sargo ini setengah jalan sebetulnya dari laut sampai ke Al-Quds, situ menyebar. Nah, waktu itu kebijakannya cepat Amr bin As, ketika menjalar di Imwas langsung dia perintahkan orang naik atas gunung. Ya, ceritanya tidak sesederhana itu, tapi kira-kira seperti itu. Nah, penyakit-penyakit yang seperti itu. Nanti di tahun-tahun berikutnya juga terjadi beberapa kali. Jadi musibah wabah-wabah besar ini terjadi beberapa kali sampai kemudian yang kita kenal sama dengan istilah Black Death atau Black Plague gitu ya, yang kemudian di dalam sejarah itu disebut sebagai bukan taun, dia istilahnya wabah al-Qurm karena berasalnya dari Crimea. Itu ada di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir, itu membahas tentang itu. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Dari waktu ke waktu, dari masa ke masa berbeda-beda cara menghadapinya ya. Ada yang dengan isolation, ada yang sampai di lockdown, sampai kemudian di zaman Mamluk itu 749 Hijriah itu Sultan Ibnu Qalawun itu bahkan melarang orang keluar sampai malam, ada semacam jam malam. Ada yang ketangkep kemudian menyalahinya, ditangkap dicambuk kalau zaman dulu. Jadi kan sempat beredar meme tuh cuplikan video kalau pemerintah polisi India memukuli orang yang bandel yang keluar padahal tidak boleh. Terus ditertawakan. Saya tidak tertawa. Dulu di zaman Ibnu Qalawun tuh yang ketangkep melanggar aturan keluar, itu diletakkan di tempat umum dan dicambuk. Mendapatkan cambuk. Nah, jadi kita ngetawain polisi India, padahal sudah lebih dekat tuh kepada aplikasi di zaman Mamluk. Ketika orang melanggar lockdown ini, ada hukumannya. Kalau di Indonesia malu-malu. Cuma disuruh balik gitu ya. Nggak jerah, dia cari jalan lain. Orang Indonesia dilarang jalan, nggak bisa. Ya, tikus saja ada jalannya, maka dicari jalan tikus. Gitu. Jadi ya baru segitulah, alhamdulillah lah. Paling tidak sudah ada perintah untuk nggak mudik dan nggak ini dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kalau mau dikupas satu persatu cukup panjang, nggak cukup waktu kita kalau mau mungkin itu di kitab Al-Bidayah wa Nihayah itu kan sudah ada terjemahannya itu, atau kalau nggak salah bahasa Inggrisnya sudah ada juga, tinggal dibuka itu bisa kita baca sendiri perlakuannya. Tetapi hampir sama ya, pertama lockdown itu pasti ada, walaupun ada di zaman-zaman tertentu khalifah itu menyuruh sebagian orang saja untuk tetap di masjid, untuk menghidupkan masjid. Tapi melarang yang lain, jadi melarang masyarakat. Tapi memberikan tugas kepada sebagian orang. Apa yang mereka lakukan, berganti-gantian mereka itu membacakan kitab Al-Bukhari. Kan dulu belum ada toa, belum ada sound system, ya mereka bacanya sambil di atas menara gitu. Supaya orang dengar semua ya. Nah, itu memang berat waktu itu ya. Jadi dibacakan seperti itu. Kemudian banyak hal-hal lain sebenarnya, ya seperti Sultan kemudian mengambil, karena waktu itu banyak yang meninggal di Gaza, meninggalnya itu 100 orang sehari. 100 orang sehari. Itu kan nguburnya aja nggak cukup waktunya. Makanya kemudian biayanya tinggi dan mahal. Akhirnya semua biaya penguburan pada waktu itu diambil alih oleh khalifah, oleh sultan. Itu banyak contoh-contohnya, itu sebenarnya tidak hanya 1-2, banyak sekali. Ya, kita mulai dari yang pertama saja dulu. Apa yang terjadi tahun 18 Hijriah. Karena saya senangnya itu yang mendengarkan kajian itu secara runut dia tahu, jadi nggak ngacak. Jadi runut dari zaman Rasulullah sederhana tadi, jangan masuk dan jangan keluar. Di zaman Khulafaur Rasyidin sudah ada tindakan-tindakan lain ekstra. Di zaman Umayyah, karena seiring dengan perkembangan zaman, orang hidupnya makin kompleks, amenities of life, ke fasilitas-fasilitas kehidupan makin rumit, ya penyakit makin susah ditanggulangi. Walaupun perkembangan teknologi makin maju. Jadi sebenarnya sama. Dulu sederhana caranya karena sederhana hidupnya, sederhana juga fasilitas kehidupan. Sekarang fasilitasnya naik, teknologi naik, ya sifat-sifat dasar kita mungkin yang belum banyak berubah. Itu mental menghadapi musibah ini.
Itu untuk yang pertama. Mohon maaf saya tidak bisa runut satu persatu karena nggak akan cukup waktunya. Itu nanti kalau misalnya bikin acara yang berikutnya atau selama lockdown ini saya sudah punya 2 kajian. Karena kajian pertama sama dengan yang sekarang ini, kajian kedua berbicara tentang kebijakan Amr bin As, kebijakan ketiga tentang nanti para sahabat-sahabat di zaman Khulafaur Rasyidin yang berikutnya, sampai kemudian Mamluk, sampai kemudian kepada Turki Utsmani. Kalau diminta Turki Utsmani dulu pasti saya tolak. Karena saya maunya orang itu punya pandangan yang bertahap. Saya paling tidak suka itu disuruh loncat-loncat gitu ke topik ini, topik sana. Jadi saya langsung tolak. Karena saya khawatir orang tidak mengerti dari dasarnya. Jadi mohon maaf, begitu caranya. Jadi mudah-mudahan cukup sabar untuk itu. Kalau mau cepat berarti harus baca sendiri. Insya Allah bisa. Yang kedua, dijaga Madinah, dijaga dari Dajjal dan penyakit. Ya banyak pandangan tentang ini. Ada yang mengatakan taun yang dimaksud di dalam hadis itu belum, yang kita rasakan itu belum seperti yang paling berat itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya, ada yang mengatakan juga yang dimaksud itu ya Masjid Nabawinya. Gitu. Makanya pemerintah Saudi kemudian melockdown 2 tempat itu, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kalau kota-kotanya di luarnya itu mau batasannya mau kapan? Kalau batasannya zaman Rasulullah ya kecil sekali ya, lapangan Masjid Nabawi itulah kalau sekarang. Itulah Madinah zaman itu kecil. Luar itu sudah kampung disebutnya. Jadi kalau ke Uhud itu sudah ke kampung lain gitu. Bukit Salah aja Salah itu sudah di luar kota sebenarnya. Kalau ke Kuba Rasulullah itu biasanya bermalam. Begitu. Jadi kalau Madinah sekarang metropolitan, ya kalau mau pakai batasan hadis ya waktu itu Rasulullah tidak melihat kotanya sebesar itu. Seperti itu. Atau spesifik masjidnya. Makanya bagus juga kebijakannya ditutup. Kenapa ditutup? Bukan tidak percaya kepada hadis. Tadi kan dari satu qadar ke qadar yang lain. Ya kalau masih bisa berusaha untuk menghalangi tempat suci ini terjangkiti penyakit, timbul fitnah yang lebih banyak, ya harus dilakukan. Nah bagaimana, kapan Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan para malaikatnya? Ya kita tidak tahu, bisa jadi dari kebijakan itulah Allah sudah turunkan malaikat sehingga orang yang datang ke sana terhindar dari itu. Seperti itu. Jadi memahaminya bisa secara tekstual maupun kontekstual. Seperti itu. Jadi jangan kemudian kita terikut-ikut dengan pemikiran yang mengatakan wah berarti ini Islam tidak benar dan sebagainya. Jadi sekian banyak kebenaran yang disoroti yang kontroversi seperti itu biasa. Begitu. Dari sekian banyak kebenaran yang sudah terbuktikan dengan adanya COVID-19 ini, tidak dibahas. Kenapa? Memang dalam hatinya ada masalah. Jadi orang yang punya dalam hatinya masalah itu cari-cari gitu. Ya, jadi hati-hati kalau punya sikap mencari-cari kesalahan itu, hati-hati itu dengan hatinya. Cari-cari gitu. Nah itu kan nggak terbukti itu kan, cari lagi. Nah itu kan benar kan, salah kan. Gitu. Padahal nanti kalau diteliti betul dengan cara meneliti hadis, ya cara menyeleksi hadis, bisa jadi yang dia pakai itu ternyata hadis palsu bisa jadi. Atau cara membandingkan hadis dengan hadisnya nggak cocok. Ilmunya kan nggak sederhana itu. Hanya mencomot hadis terus kemudian ngulitinya secara serampangan nggak bisa juga. Jadi diperlukan kematangan juga. Jadi kita, ya insya Allah saya yakin yang bertanya juga tidak percaya kepada itu, tapi kepengen penjelasan. Jadi penjelasannya seperti itu. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayah kepada itu. Karena yang paling bahaya, lebih bahaya itu menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani bukan virusnya atau bukan virus, dia tidak menyebut virus. Bukan wabaknya yang jadi masalah. Lalu bagaimana menyikapi wabaknya itu yang jadi masalah. Jadi ketika kita menyikapinya dengan kebodohan, maka tindakan kita jadi tindakan yang bodoh. Kalau menyikapinya dengan cerdas, dengan iman, insya Allah pendekatannya jadi baik dan orang itu kemudian jadi tenang. Jadi hati-hati juga kita menyikapi cara-cara orang-orang untuk menyikapi ini semua. Allahu a'lam bishawab. Baik, ini ada pertanyaan masuk lewat Zoom chat ya. Boleh, silakan. Mau bertanya terkait tindakan atau kebijakan dari Khalifah Umar terkait adanya wabah di wilayah tersebut. Apakah dijelaskan juga di dalam hadis tersebut? Ini terkait hadis yang keempat tadi ya. Iya, kalau yang ini belum kan, Umar baru sampai ke Sargo, baru pulang. Umar memberikan mandat ya kepada Abu Ubaidah. Dan Syam ini kan baru 3 tahun menjadi wilayah kaum muslimin. Jadi belum bisa diberikan satu terapi khusus dari Madinah. Jadi prioritasnya adalah bagaimana mencegahnya. Nah, mencegahnya itu nanti dilakukan oleh Abu Ubaidah tapi belum maksimal. Dilakukan oleh
Bukan, Mu'adz bin Jabal juga tidak efektif. Nanti di zamannya Amr bin As itu bisa dianggap sebagai perpanjangan tangan dari Umar bin Khattab. Nah, namun setelah ini Umar mengambil pelajaran bahwa ketika nanti terjadi di tempat lain, Umar sudah memberikan standar operating standar polisi ya, kebijakan pengambilan keputusan sudah seragam, yaitu orang-orang dipisahkan dan kemudian dibantu. Ya. Umar bin Khattab itu sebentar sebelum memberikan bantuan dari Baitul Mal, perlu diceritakan juga bahwa kaum muslimin waktu itu seperti misalnya rombongan yang berangkat ke Syam, itu kan ada empat rombongan besar tuh. Ada Abu Ubaidah, ada Yazid bin Abi Sufyan, kemudian ada Khalid bin Walid, kemudian Amr bin As. Masing-masing pasukan ini sekitar 5.000, jadi 5 sampai 10.000, jadi sekitar 40.000, atau kalau yang ngambil yang batas 15.000 berarti 60.000. Nah, orang-orang yang berangkat ini dari generasi pertama ini adalah orang-orang yang hidupnya sangat sederhana. Digambarkan bahwa sahabat itu berangkat hanya dengan satu kantung ya, yang bisa dipegang dengan 2 tangan, kurma. Itu yang mereka bisa pakai selama sebulan makan. Ya. Kita tidak survive itu dengan kurma satu pegangan ini satu bulan ya. Kurma segitu paling habis 3 hari ya, mungkin kita tuh saking ini. Ya, apalagi orang Indonesia kan kalau tidak ketemu nasi nggak makan. Nah, itu lebih parah lagi, berat. Jadi lockdown ini kadang-kadang urusan perut yang saya khawatirkan itu jadi masalah perut. Itu seperti itu. Jadi jangan dibayangkan orang-orang ini jadi wah, nanti makannya gimana sahabat-sahabat itu? Sahabat itu dikasih 1-2 butir itu bisa survive. Gitu. Jadi jangan bayangkan mereka itu sama seperti kita, kalau makan harus ada nasi gorengnya, harus ada rendangnya, gitu-gitu ya, harus ada es kolaknya, cincaunya, enggak begitu mereka makannya. Sederhana sekali para sahabat. Kalau ketemu roti saja sudah mewah. Dalam sepekan ketemu roti itu sudah mewah waktu itu di zaman sahabat. Jadi biasanya apa kurma, makanya mereka sehat gitu, rata-rata orang itu sehat-sehat. Jadi yang meninggal dunia di zaman terjadinya ta'un itu 25.000 orang, itu bukan 25.000 orang yang biasa-biasa saja. Jadi ada orang-orang yang mulia, orang-orang yang qanaah, orang-orang yang hidupnya sangat sederhana. Kalau kita makannya di rumah makan sederhana, gitu ya. Jadi wallahu a'lam bishawab. Jadi itu. Nanti tindakannya seperti apa spesifiknya akan saya bahas dalam kajian berikutnya ketika membahas tentang kebijakannya Amr bin As. Nah, sebagai contoh, ketika terjadi hampir wabah yang sama, tetapi di masa yang berikutnya, masih di zaman Umar, yaitu di Yaman. Jadi Umar termasuk seorang yang punya kebijakan, kalau ada dana di Baitul Mal itu segera didistribusikan. Supaya apa? Semacam kontingensi gitu. Jadi kalau ada kebutuhan di daerah, orang itu tidak perlu ke pusat lagi. Sudah ada misalnya, Umar kirim ke Irak, kirim ke Yaman, kirim ke Hadramaut, ya, kirim ke Syam, dan seterusnya. Setelah itu, jadi supaya memperkecil memperpendek waktu untuk pengambilan satu tindakan bantuan seperti itu. Nah, sekali waktu karena Umar ini sering sekali seperti ini, pembantunya atau ahli sahibul Baitul Malnya itu menyimpan sebagian dari dana tersebut. Jadi tidak diletakkan di Baitul Mal. Baitul Mal itu kan di rumahnya Abu Bakar, kemudian digeser ke masjid, dibuatkan di samping masjid. Nah, setiap kali lewat Umar di sana selalu lihat, kok masih ada dana? Dana apa itu? Dana ini. Atau Umar segera bagikan ke daerah ini, daerah ini. Jadi Umar nggak mau Baitul Mal itu ada dana. Jadi kalau seandainya ada laporan di zaman Umar, kas Masjid Nabawi hari ini 0, kas Masjid Nabawi hari ini 0, gitu, selalu 0. Kenapa bukan nggak ada yang infak dan sodako? Karena apa? Habis dibagi. Lalu sekarang kan Indonesia kadang-kadang ada masjid yang saldo 255.376.500. 300 juta saldonya. Ini ya udah kontroversi nanti daripada saya bahas di situ. Intinya seperti itu. Nah, sekali waktu Umar bin Khattab kedatangan tamu dari Yaman, ada masalah, ada satu wabah di satu negeri, di bagian dari negeri Yaman, untuk minta bantuan supaya bisa orang-orang yang terdampak ini bisa tetap dapat nafkah. Kata Umar, mari kita ke Baitul Mal. Pas sampai di Baitul Mal kosong. Kata Umar, habis sudah dana kita. Umar sudah siap mau mengeluarkan dari koceknya sendiri. Ditahan sama sahibul Baitul Mal. Jangan Umar, kenapa? Kita perlu bantu dia. Jangan, kata dia. Saya masih punya dananya. Inilah katanya kenapa saya nyimpen anggaran. Nah, ini sih mungkin anggarannya. Menyimpan satu dana cadangan untuk masa-masa seperti ini. Kalau ada musibah, ada kebutuhan mendesak, engkau tidak perlu repot-repot lagi. Ada dana standby. Kena marah orang itu sama Umar. Dia pikir orang ini bakal mendapatkan pujian dari Umar kan dalam kondisi berat, dananya ada. Kata Umar,
Karena kau simpan itulah jadinya ada musibah di Yaman sehingga mereka harus datang ke sini. Kalau kau sudah bagi dari awal, tidak ada musibah-musibah ini. Itu keyakinan Umar itu seperti itu. Jadi kalau pemimpin masyarakat, pemimpin itu sudah melakukan haknya kepada seluruh yang membutuhkan haknya, maka tidak ada musibah. Logika Umar itu sederhana. Jadi kalau ada musibah di suatu negeri itu pasti ada pemimpin atau pemerintahan yang tidak melakukan tanggung jawabnya. Kalau fikih Umar. Ya, kalau fikih Umar ya. Jadi malah kena marah tuh. Oh jadi kau simpan ini uang Baitul Mal, iya. Kenapa kau simpan? Jaga-jaga. Nah, itu kata Umar. Kalau tidak disimpan, musibah ini mungkin tidak ada. Jadi memahaminya saja sudah beda kan. Makanya perlu baca lagi tentang fikih Umar. Apa-apa ketetapan yang Umar lakukan di zamannya. Jadi Umar melakukan kebijakan-kebijakan yang banyak. Jadi dari kisah ini bahwa kita ketahui bahwa Umar punya dana di daerah-daerah. Jadi kalau ada satu bukan hanya wabah ya, tapi kalau ada paceklik, gagal panen, orang kelaparan, maka dana itu dipakai. Jadi memang standar bahwa khalifah itu bertanggung jawab bukan hanya kepada nasib manusia, tapi nasib hewan. Ada sebuah hadis juga yang menggambarkan Umar itu nangis. Ketika ditanya nangis, kenapa nangis? Ada Umar khawatir kepikiran di Irak tuh ada satu jalan yang belum beres. Saya khawatir kalau ada binatang yang terpuruk di situ, Umar akan dihisab di akhir zaman. Di akhirat nanti. Umar tuh saking takutnya kalau dia tidak menunaikan tugas-tugasnya. Itu binatang, jalan, lubang. Nah, gimana sekarang? Pikir aja sendiri. Kira-kira seperti itu. Maka dia langsung menulis surat memerintahkan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memperbaiki jalan-jalan yang ada di Basrah. Karena Umar di Irak kan bikin dua kota. Dua kota yang blueprintnya dibuat Umar itu adalah Kufah dan Basrah. Yang sebelumnya belum ada itu layoutnya Umar bin Khattab, ya, termasuk yang di Mesir Fustat, yang kemudian berkembang ya di Kairo. Begitu. Cukup? Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Alhamdulillah, sebenarnya sudah cukup nih Ustaz, waktunya sudah pas ya. Mungkin ya. Sebelum kita tutup dengan doa dan ditutup oleh Ustaz, saya ingin memberikan sedikit pemberitahuan ya, bahwa insya Allah kita akan mengadakan kajian sirah atau tarikh berkelanjutan ya insya Allah ke depannya, dan insya Allah akan bersama dengan Ustaz kita, Ustaz Agung ya. Dan saat ini IMSA sedang menyusun jadwal dan insya Allah nanti akan disampaikan melalui publikasi kepada masyarakat IMSA dimanapun berada. Silakan juga cek event.imsa.us untuk melihat event-event berikutnya dari IMSA. Baik, tafadhol Ustaz untuk menutup dengan doa dan menutup kajian kita pada kesempatan kali ini. Dipersilakan. Baik, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan thayyiban mubarakan katsiran, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wati qadi wa yal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal 'afwa indal hisab. Allahumma innaka taqabbal du'a. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.